langsung aja ke materi. Teman-teman, tahu gak sih apa itu balik? Balik secara bahasa artinya sampai. Secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Lalu, teman-teman juga tahu gak sih apa saja tanda-tanda balik? Jadi, tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan, tandanya itu haid pada usia minimal 9 tahun. Dan bagi laki-laki, yaitu ihtilam atau mimpi basah pada usia 9 tahun. Nah, bagi yang belum mengalami baik perempuan itu haid, baik laki-laki itu ihtilam, maka ya tandanya itu mencapai usia 15 tahun. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu haid. Jadi, dalam literatur fikih, menstruasi dikenal dengan sebutan haid. Secara etimologi, haid berarti sesuatu yang mengalir atau lembah itu mengalir apabila air mengalir padanya. Nah, warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Lalu, waktu terjadinya haid itu kapan ya? Nah, waktu minimal haid adalah sehari semalam. Umumnya haid terjadi selama 6-7 hari dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Sementara itu, waktu minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam juga. Selain itu, usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia menopause sekitar 50 tahun. Nah, melihat ketentuan waktu haid seperti di samping, jika ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah dari kemaluannya dalam waktu kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar tidak bisa disebut dengan darah haid. Begitu juga jika ada seorang wanita yang suci dari haid belum mencapai 15 hari namun sudah mengeluarkan darah, maka darah tersebut juga tidak bisa disebut dengan darah haid. Lalu, jika darah tersebut tidak bisa disebut sebagai darah haid, maka disebut darah apa ya? Jadi, darah itu disebut dengan darah istihadah, yaitu darah yang keluarnya kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimal haid. Darah istihadah keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena melahirkan. Nah, apa saja sih hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid? Nah, hal-hal yang dilarang tersebut ada 5. Yang pertama, sholat. Kedua, puasa. Ketiga, tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang keempat, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Dan yang kelima, iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Oke, sekarang kita akan belajar tentang mimpi basah. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani. Mimpi basah ini merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Jadi, laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sudah mulai dibebani kewajiban agama jika ia berakal sehat dan telah sampai dakwah Islam padanya. Mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Lalu, hal-hal apa saja yang dilarang bagi orang yang sedang junub atau mengalami mimpi basah? Nah, larangannya itu ada 4. Yang pertama, sholat. Kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Dan yang keempat, iktikaf atau berdiam diri di masjid dengan tujuan untuk melakukan ibadah. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman paham ya dengan materi hari ini.